sukacita. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sungguh bersemangat. Puji Tuhan juga kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kita melalui YouTube. Adik-adik jangan bersedih ya. Semoga kita harus tetap berdoa, semoga tahun ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau lihat adik-adik udah ada persiapan Alkitab belum? Ayo, Alkitabnya di mana? Coba tunjukin. Kan kita mau mendengarkan firman Tuhan, jadi kita harus memiliki Alkitab. Jadi kita harus buka-buka Alkitab juga ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti minta tolong diajarkan sama mama dan bapaknya ya untuk membuka Alkitab. Oke, sekarang kalau udah siap semua, uang persembahannya jangan lupa ya disiapkan juga. Mari kita nyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah mau bernyanyi bersamaku. Kita mau menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Untuk itu kakak undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri, karena Yesus telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih duduk rapih kan? Masih mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus kan?
Bagus kalau emang misalnya adik-adik tetap mau di sini dan tetap mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita kali ini adalah menjadi pendamai. Nah, adik-adik tahu nggak menjadi pendamai itu sebenarnya kita harus kayak gimana? Menjadi pendamai itu apa sih? Nah, di sini aku mau kasih tahu nih teman-teman dan adik-adik semuanya bahwa menjadi pendamai itu yang pertama kita harus memiliki kasih, kita harus memiliki belas kasihan, dan kita harus memiliki damai sejahtera. Nah, semua itu berasal dari mana sih, Kak? Aku kayaknya nggak punya itu, aku nggak bisa beli di warung. Itu bukan beli di warung ya adik-adik. Itu semua berasal dari Tuhan. Saat kita berdoa dan saat kita meminta sama Tuhan untuk minta dikuatkan dan untuk minta diberikan kasih, untuk diberikan belas kasihan, dan untuk diberikan damai sejahtera untuk diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, semuanya. Itu adik-adik. Jadi, untuk adik-adik menjadi pendamai, dari dalam diri adik-adik bisa menjadi pendamai untuk semua orang, untuk menjadi pendamai di lingkungan, untuk menjadi pendamai di sekolah. Tapi sekarang sekolahnya online sih. Mungkin menjadi pendamai di pertemanan lingkungan rumah, pertemanan nanti di sekolah saat nanti kita sekolah offline. Nah, bagi adik-adik semua itu berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik harus minta sama Tuhan untuk diberikan kasih, belas kasihan, dan damai sejahtera untuk kita bisa menjadi pendamai untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, salah satu contoh untuk menjadi pendamai di dalam lingkungan pertemanan kita yaitu adalah mendukung teman kita untuk sama-sama menjadi lebih baik, untuk bersama-sama menjadi anak Tuhan, dan mendukung dalam suka dan dalam duka. Jadi seperti nyanyian pujian kita sebentar lagi, yaitu seperti roti dan mentega, kita harus selalu mendukung karena kita akan menjadi pendamai untuk lingkungan kita. Mari kita angkat pujian kita, roti dan mentega. Sama-sama ya adik-adik, kita akan angkat pujian seperti mentega dan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Terus maju, dan bila kau jatuh, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Jadi kita harus menjadi pendamai ya adik-adik, di dalam suka, di dalam duka, bersama teman-teman kita untuk menjadi lebih baik. Ku temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Terima kasih adik-adik yang sudah mau mengangkat pujian bareng. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan minggu lalu apa? Ya, diambil dari Amsal 22 ayat 6. Yang berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Sekali lagi adik-adik. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Puji Tuhan adik-adik sudah hafal. Maka untuk minggu depan adik-adik juga harus menghafal ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan minggu depan itu diambil dari Roma 12 ayat 17. Ayat hafalannya berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Kita akan mengangkat pujian, Aku Anak Raja. Nah, sebelum itu adik-adik tahu nggak, raja di sini itu seperti apa? Raja di sini itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa di atas segalanya. Karena Yesus adalah Raja dari di atas bumi dan di atas segala langit yang ada di bumi ini. Jadi, kita nggak perlu takut ya adik-adik, karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Karena kita punya Tuhan yang kuat. Karena kita punya Tuhan yang akan selalu menjaga kita, karena Dia adalah Raja. Raja untuk diri kita, Raja untuk semua orang yang percaya, dan Raja untuk kita semua. Jadi jangan takut ya adik-adik, mari kita angkat pujian kita, Aku Anak Raja. Dengarkan. Haleluya.
adik-adik, kita nggak perlu takut lagi ya, karena kita punya Tuhan yang Raja segala raja. Sekarang kita mau mendengarkan ke-10 hukum Taurat Tuhan yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Mari kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di air, di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Neti untuk kelas A dan B, dan Kak Hotmonda di kelas C dan remaja. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab kita. Kalau sudah siap, mari kita naikkan pujian kita, Aku Mengasihimu Yesus.
Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabarnya? Iya, yang pasti luar biasa. Ya, tadi adik-adik sudah bernyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan sukacita, dan sudah menghafalkan ayat hafalan. Dan apalagi yang ada? Iya, ada titah ya. Tadi 10 teman-teman kita mengucapkan titah. Ya, adik-adik yang lain jangan ketinggalan ya. Iya, baiklah. Oke adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, duduk yang rapi, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, boleh menikmati hari yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa senantiasa memberikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh bertumbuh, menjadi anak kebanggaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami siap untuk mendengar. Amin. Iya. Oke, kita buka Alkitab kita. Coba. Yang belum ada Alkitabnya di sampingnya atau di depannya diambil dulu. Oke, siap kan? Kelas A dibantu mama papa, kelas B sudah semakin besar, pastinya bisa sendiri. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita buka ya adik-adik ya. Kita buka dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat ke-15 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Ya, isi firman yang begitu bagus ya adik-adik semua ya. Hai semuanya. Iya, tadi kita sudah membaca nats Alkitab. Coba adik-adik semua atau teman-teman semua, ada satu nama tokoh Alkitab di dalamnya. Siapa ya kira-kira ya? Hei, kamu tahu nggak siapa namanya? Coba tanya teman-teman yang lain.
Hai teman-teman, tahu nggak namanya siapa? Ayo dong, bantu Kak Neti dong. Iya, betul sekali. Namanya adalah Yusuf. Emang Kak Neti kenal dengan Yusuf? Ya kenal dong, ya tahu ya ceritanya ya. Emang siapa itu Yusuf? Iya, Yusuf itu seorang anak yang baik hati. Dia mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Loh, emang saudaranya jahat ya? Nakal ya? Ya begitulah kira-kira. Nah, adik-adik mau tahu siapa itu Yusuf? Kamu mau tahu nggak? Mau dong, Kak. Iya, kita mau lihat dulu ya. Kita mau nonton dulu sebentar aja. Kita mau tahu Yusuf itu anaknya seperti apa. Perlakuan saudara-saudaranya, apa yang diperbuat saudara-saudaranya kepada Yusuf. Yuk, kita sama-sama ya. Kita nonton duduk yang rapi. Selamat menikmati adik-adik. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi."
Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Gimana adik-adik semua? Sudah lihat? Sudah menonton? Iya, apa yang kita bisa lihat dari seorang Yusuf? Ya benar, Yusuf adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang rendah hati, mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Padahal ya adik-adik ya, kalau kita lihat tadi, saudara-saudaranya begitu jahat sama dia, tidak sayang kepada Yusuf. Sampai dijual, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi apa? Karena Yusuf seorang anak yang baik hati, yang mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, akhirnya berdamai. Nah, seorang Yusuf ini yang berhati baik ini menjadi seorang yang pendamai. Ya kan? Padahal bisa saja Yusuf itu membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana adik-adik di rumah? Menjadi pendamakah? Atau malah suka berantem? Enggak ya? Yang pasti bertumbuh menjadi anak yang membawa damai di keluarga. Yang punya kakak, ayo, siapa yang punya kakak? Yang punya abang? Adik sendiri? Oh ya, ada yang sendiri juga. Kalau sendiri, bagaimana? Pasti sama mama juga pasti sayang. Sama orang tua pasti tidak mau menjadi anak yang nakal. Ayo, siapa yang di sini mau jadi Yusuf? Ya, pastinya menjadi anak yang baik di zaman saat ini ya adik-adik ya. Tuhan sangat menyenangi anak-anak yang mau berdamai, yang tidak mau berantem. Seringkali ya adik-adik dalam berteman ada aja teman yang mau ngajak berantem. Tapi apa? Kita mau bilang bahwa berantem itu adalah tidak baik. Coba nanti ya kita lihat perbandingan gambar kalau anak-anak yang suka berantem seperti apa. Ya kan? Kalau anak-anak yang tidak suka berantem seperti apa? Coba nanti kita lihat. Wah, pasti kita tahu enaknya, nyamannya kalau kita akur.
kalau kita berdamai, kalau kita menjadi anak yang baik. Sama seperti tadi Yusuf, ketika dia dijahatin saudara-saudaranya, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk Yusuf. Yusuf tinggal enak di istana, menjadi seorang yang menikmati keadaan istana, makan yang secukupnya, mau tidur di tempat tidur yang enak. Sedangkan saudara-saudaranya bagaimana? Khawatir, mereka lapar nggak ya? Mereka makan nggak ya? Tapi Yusuf tidak membiarkan saudara-saudaranya kelaparan. Dia memberikan makanan. Tuhan Yesus sangat baik untuk kita semua. Kalau kita mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik semua nih, terutama adik-adik yang kecil, kalau minta sesuatu, waduh, merengek, harus. Kalau nggak nangis, akhirnya mamanya marah. Padahal kalau mintanya baik-baik, dikasih nggak? Iya dong, pasti dikasih ya. Nggak mungkin nggak dikasih. Yang penting adik-adik minta dengan sopan. Nah, yang punya kakak atau punya abang, coba suka berantem nggak gara-gara makanan? Ketika pembagiannya sedikit, dia marah. Dia tidak sayang kepada anggota keluarganya. Nah, seringkali memang ya adik-adik semua ya, ketidakakuran, kekacauan di dalam pertemanan itu ada beberapa hal. Ya, bisa saja itu tidak memiliki rasa sayang. Kalau tidak sayang kepada abangnya, kepada kakaknya, kepada orang tua, pasti bawaannya maunya marah-marah. Ayo, siapa di sini yang suka marah-marah? Ya, terus ada lagi, dia merasa tidak disayangi. Ya kan? Kalau merasa tidak disayangi, lah aku kan gak disayangi. Ya udah, semauku. Aku mau berbuat apa aja semauku. Itu bagus tidak? Tidak ya. Oke, jangan seperti itu. Nah, ada lagi iri hati. Wah, susah ya kalau sudah iri hati. Ketika dia mau menginginkan atau dia melihat sesuatu dari temannya yang lebih, misalnya nih, temannya punya mobil yang bagus, pinjam dong. Nah, temannya nggak kasih adik-adik. Terus dia bilang, kamu nggak pelit, minjam mobilan nggak boleh. Akhirnya apa? Berantem. Nah, itu boleh nggak? Menjadi anak pendamai nggak? Tidak ya. Tapi ketika temannya bilang, ini punya aku, ini punya saya. Nah, ketika dia tidak memberi, ya sudah. Kita tidak boleh memaksa. Ya, adik-adik semuanya, yang Tuhan harapkan, kita bertumbuh menjadi anak-anak pembawa damai. Pembawa damai di keluarga, pembawa damai di sekolah, pembawa damai dimanapun kita berada. Kalau kita main sama teman-teman kita, ya kita harus berbicara yang sopan, juga memberikan rasa damai. Coba kalau adik-adik semua bicaranya semaunya,
pasti teman-temannya juga akan marah. Jadi, adik-adik, kita harus bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak yang baik dan luar biasa, yang senantiasa memberikan rasa sukacita untuk orang tua, untuk kakak dan abang juga. Oke adik-adik. Hai Kak, emang udahan ceritanya? Sudah dong ya. Adik-adik udah tahu mereka mau menjadi seorang anak yang pendamai. Kamu mau nggak? Ada. Tentu mau dong Kak. Aku gak suka berantem Kak. Emang kakak suka berantem? Enggak dong. Teman-teman semua suka berantem nggak? Ya enggak. Berantem itu membawa rasa yang tidak enak dalam hati. Oh iya Kak, aku juga nggak mau. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang nakal. Tuhan Yesus sukanya anak yang berkata sopan, yang mau memaafkan, yang mau mengalah. Ketika sesuatu berebutan, misalnya nih Kak, rebutan makanan atau mainan, dia mau mengalah. Aku mau seperti itu Kak. Ya dong adik-adik semua ya. Nah, hari ini cerita firman Tuhan kita tutup menjadi seorang pendamai. Baik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak yang luar biasa yang memberikan kami rasa sukacita. Bapak, bentuk kami sesuai yang Tuhan kehendaki, supaya kami menjadi anak-anak pemberi damai di tengah-tengah kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, amin. Nah, untuk aktivitas adik-adik ya, yang kelas kecil dan kelas besar, kalian menyanyikan lagu tadi sudah dinyanyikan, apa ya? Mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Nah, cari temennya. Boleh kakaknya, boleh abangnya, dan boleh juga mama atau papanya. Siapa aja yang bisa kita ajak bernyanyi. Kita bersama-sama bernyanyi. Dan kirimkan videonya juga, ya. Kirimkan videonya supaya ditampilkan di minggu depan. Iya. Kita minggu depan tanggal 22 Agustus ibadah sekolah minggu GKPS Bogor melalui Zoom. Jangan lupa ya adik-adik ya. Yuk kita ketemu nanti di sana langsung dengan kakak-kakaknya. Oke ya. Ditunggu ya videonya. Ya, terima kasih. Kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat persembahan kita sambil kita mengucapkan kata berkat. Apa yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita naikkan pujian. Aku bawa dan berikan. Ibadah kita sudah selesai. Untuk
Untuk itu kakak undang kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa bersama, mengucapkan O Yesus Hasomani. Kita berdoa, O Yesus Hasomani Hanami Haganu Pasada uhur nami ase torang banget semboi dalam nami sanlakah natosa dopham hasomanami torang age buja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Kiranya minggu depan kita masih boleh berkumpul bersama mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom untuk kita semuanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir